Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari sebagian pemuda kita tidak menyadari bahwa mengetahui apa peran mereka, padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga hanya mereka lah yang bisa menentukan masa depan dari bangsa dan negara. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang, di mana dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini dan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi yang cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga saat ini pemuda merupakan agen perubahan yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita memberikan atau membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajah. Bagaimana tidak, karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Pemuda peran kala itu adalah bertempur melawan penjajah dan kecucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka membutuhkan dan sangat dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan kepada atau dari pemuda yang dipeduli pada bangsa dan negaranya, seperti pidato Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia," menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan sosial erat kaitannya dengan membangunnya, baik dalam individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan peran pemuda sebagai agen of change masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan, dan kemajuan peradaban. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang seharusnya kita jadikan patokan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutamanya di sektor politik. Berbicara tentang politik, secara umum di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun, segelintir orang telah menyalahgunakan sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mana katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan demi kejabatan dan uang. Tak ayal kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik karena dianggap sebagai sarangnya kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memparah-parahkan keadaan politik kita, baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi kekurangan. Bahkan ironisnya ini sudah dianggap hal yang lumrah karena masalah politik sudah menjadi rahasia umum, di mana para pemangku kekuasaan adalah orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri atau di atas kepentingan rakyat. Banyak sekali contoh masalah yang dikaitkan dengan politik yang sering kita dibincangkan atau yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai sekarang tidak menemukan titik terang untuk mencegahnya, walaupun pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang KKN ini. Namun mereka seperti orang yang buta dan tuli akan dihukum, padahal mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hukum. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agen of change
yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipegang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hanya karena jabatan dan uang semesta, mereka menghalalkan segala cara. Hal inilah yang sebuah politik kita menjadi kotor. Karena saya yakin apabila politik digunakan sebagaimana mestinya akan mampu mensejahterakan rakyat, memajukan pembangunan, dan membawa negara Indonesia menjadi negara maju. Di bacaan yang ada 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agent of change. Yang pertama, memiliki visi yang jernih. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki target yang jelas sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik maupun efisien dengan tahapan yang berkesinambungan. Yang kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Yang ketiga, bersikap kritis dan analitis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir, sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah. Yang keempat, syarat akan mengetahui dan pemimpin dengan memberikan contoh, bukan hanya dengan instruksi. Kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Jadi kunci kesuksesan negara ini adalah maupun di tanganmu, para pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk meningkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan pemuda Indonesia harus kembali bangkit, karena kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.